Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya April Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Kegiatan Mangrove Educamp se-Kalimantan Barat dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya bersama PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang digelar di Ekowisata Teluk Bediri, Desa Sungai Kupah. Kegiatan Mangrove Educamp se-Kalimantan Barat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya bersama PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang digelar di Pondok Wisata Teluk Bediri, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap pada Sabtu 30 Juli tahun 2022. Pemotongan daun kelapa oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya menjadi simbolis bahwa Mangrove Educamp selama 2 hari 1 malam yang diikuti oleh 14 penggiat kabupaten kota Kalimantan Barat resmi dibuka. Yusran Anizam menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan bagaimana cara masyarakat mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove menjadi suatu yang bernilai ekonomis, edukatif, dan inovatif sehingga sektor pariwisata menjadi lebih berinovasi. Dikatakan juga bahwa hal tersebut merupakan wujud kepengwakil antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan masyarakat. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya meninjau alat peleleh plastik guna pembuatan paving block. Diharapkan ini akan lebih memperkenalkan lagi bagaimana program-program semangat bersama Kepong Bakul menyelamatkan lingkungan. Sambil menikmati destinasi wisata, kita berupaya menyelamatkan lingkungan, bagaimana memelihara hutan mangrove ini. Di sini nanti ada kegiatan penanaman pohon mangrove. Kemudian bagaimana kita terhadap sampah-sampah plastik ini ada diolah, ada alat pengolahnya, bantuan dari Pertamina, ya. Ini diolah menjadi berbagai macam produk, baik itu paving block dan lain sebagainya. Memang kalau dari analisa bisnis ini tidak terlalu ekonomis kalau hitung-hitungan ekonomisnya. Tapi harus kita ingat bahwa upaya ini adalah untuk pelestarian lingkungan yang jauh lebih prioritas, yang jauh lebih sangat urgent untuk kita lakukan. Berapapun kosnya harus kita upayakan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan membuka pelatihan peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa di Kabupaten Kuburaya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jakariansyah berharap para anggota LPM dari berbagai desa di Kabupaten Kuburaya ini dapat berperan serta dalam pembangunan desa. Bupati Kuburaya membuka pelatihan peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa Kabupaten Kuburaya yang digelar di Aula Kantor Bupati pada Selasa 2 Agustus tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Bupati Muda Mahendrawan menyampaikan peran desa dalam pertumbuhan ekonomi dan capaian pemerintah Kabupaten Kuburaya sangat penting. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Kuburaya harus kepong bakol dengan pemerintah desa dalam penguatan strategis. Jadi, LPM bertugas dalam membantu dan memberikan masukan kepada kepala desa dalam menjalankan program pembangunan di desanya masing-masing. Yang pastinya semua kegiatan harus terukur, tepat sasaran dan mendarat, jar Bupati Muda. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya yang dalam hal ini menjadi leading sektor berharap para anggota LPM dari berbagai desa di Kuburaya ini dapat berperan serta dalam membangun desa. Seperti diketahui, LPM di desa merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri. LPM itu sebenarnya fleksibel. Dia ikut merencanakan, tapi dia juga bisa langsung sebagai yang melaksanakan. Karena TPK nanti juga di bawah naungan bagaimana mereka melakukan pelaksanaan itu dan mengawasi. Makanya LPM itu tidak hanya yang fisik saja, yang non fisik pun berperan. Misalnya contoh penurunan stunting yang kita alhamdulillah di Kuburaya angkanya menurun terus sesuai dengan metode yang kita gunakan, yaitu pencatatan dan pendaftaran pencatatan melalui elektronik gizi berbasis masyarakat, ya, sehingga secara lebih faktual dan bisa diuji lebih baik, ya, dan tidak berdasarkan hanya sampel yang kemudian tidak jelas
hasilnya karena tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan dengan akurat. Nah, oleh karena itu LPM di sini bisa mengawal contoh dari sisi ini, dari non fisik maupun juga pendidikan dan sebagainya. Jadi disinilah kita memberikan peran, termasuk data tadi. Kita semua nanti LPM yang ada di Kuburaya ini ketua dan sekretaris, 118 ketua dan 118 sekretaris itu kita ikutkan dalam penguatan ini. Nah, mudah-mudahan semua peserta bisa hadir sesuai dengan waktu. Kita bagi 2 gelombang hari ini untuk kecamatan yang dekat, Sungai Kakap, Sungai Raya, Ambawang, Manggrobe. Besok insya Allah kita lanjutkan dengan kecamatan yang lain, Kubater dan Teluk Bagadai. Jadi semuanya akan kita lakukan penguatan dan insya Allah Pak Bupati juga akan memberikan arahan dari sebuah Kabupaten Lembang, beliau memberikan arahan. Jadi harapan kita memang LPM ini tahu tugas pokok fungsi dan cara beliau mengerjakan. Selama ini mereka sudah sebagian besar sudah bekerja dengan baik, maka dengan adanya penguatan ini akan lebih baik lagi. Tapi ada Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mendukung adanya kurikulum muatan lokal atau MULOK mengenai pendidikan lingkungan gambut dan mangrove di sekolah di Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mendukung adanya kurikulum muatan lokal atau MULOK mengenai pendidikan lingkungan gambut dan mangrove di sekolah di Kabupaten Kuburaya. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri bimbingan teknis atau BIMTEK kurikulum MULOK mengenai pendidikan lingkungan gambut dan mangrove yang digelar di Garnia Resort pada Kamis 4 Agustus tahun 2022. Sebanyak 15 sekolah di Kabupaten Kuburaya dalam waktu dekat akan melakukan uji coba penerapan kurikulum tersebut untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi serta kendala yang dihadapi. Kurikulum yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kuburaya, sebanyak 15 sekolah di Kabupaten Kuburaya dalam waktu dekat akan melakukan uji coba penerapan kurikulum tersebut untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi serta kendala yang dihadapi. Kurikulum yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya bersama Ikraf Indonesia ini merupakan mata pelajaran yang berintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bupati Muda merasa MULOK mengenai pendidikan lingkungan gambut dan mangrove sangat penting karena Kabupaten Kuburaya memiliki kawasan gambut dan mangrove yang cukup luas. Oleh karenanya, ia berharap dengan adanya pendidikan MULOK ini dapat menciptakan generasi muda yang sadar akan pentingnya lingkungan dan dapat kepong bakul bersama pemerintah dalam menangani lingkungan. Saya harap para siswa di sekolah sebagai generasi muda dapat peduli terhadap lingkungan gambut dan mangrove sehingga nantinya dapat diimplementasikan secara nyata. Kita juga akan bantu mengawal dengan membuat kegiatan yang menarik seputar lingkungan sehingga generasi muda semakin semangat dalam mencintai lingkungan, ujar Bupati Muda. Ya, ini semangat semuanya. Kenapa? Karena memahami bahwa ini adalah satu hal yang dibutuhkan. Kita hidup, apalagi di Kuburaya yang 293.000 hektar gambutnya dan mangrove-nya juga 132.000 hektar. Jadi ya udah sehari-hari memang udah dikepung dengan suasana gambut. Nah, kenapa? Agar tidak jadi teror. Yang perspektifnya dulu gambut seolah-olah kalau gambut kita tuh ngerasa aduh susah nih masa depan nih gimana dan sebagainya. Nah, kita yakinkan bahwa kalau dengan cara-cara yang bijak dan bisa itu bisa diolah dan bisa dilakukan upaya-upaya yang sifatnya itu tidak merusak, menjaga karbon, apalagi ini kan bicara soal dunia. Kita sudah bagian dari dunia yang ikut berkontribusi untuk menjaga perubahan iklim. Dan ini merupakan sebagian besar ada di Kuburaya dan beberapa sampel hasil penelitian jenis-jenis mangrove tertentu yang memang tidak terdapat di wilayah Indonesia lainnya itu ada di Kuburaya. Jadi karena ini bagian dari potensi kearifan lokal di Kuburaya, jadi kita ingin gambut dan mangrove ini kedepannya bagi masyarakat Kuburaya bukan suatu hal yang aneh atau asing, tetapi sudah kita tancapkan ke calon-calon masyarakat Kuburaya kedepannya yang akan menggantikan generasi kita ini memiliki kepemahaman, memiliki pola pikir yang matang tentang gambut dan mangrove ini. Untuk saat ini kita mengambil 16 sekolah sebagai sampel untuk kita cobakan juga dalam waktu dekat ini, dan nantinya kita punya target di awal tahun pelajaran ke depan
pelajaran depan itu sudah dapat diterapkan secara masif. Nah, sekali lagi strategi implementasinya kita mengintegrasikan. Untuk saat ini kita integrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPA dan IPS. Untuk jenjang SD itu kita memilih SD kelas 5 dan kelas 6, kemudian ke SMP kelas 7, 8, dan 9. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menghadiri sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kuburaya dalam rangka penyampaian Raperda tentang penyetaraan modal pemerintah Kabupaten Kuburaya kepada PDAM Tirtaraya, pembentukan Kecamatan Kumpai Raya, dan pembentukan Kecamatan Telu Air. Bupati Kuburaya menghadiri sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kuburaya dalam rangka penyampaian Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kuburaya pada PDAM Tirtaraya, pembentukan Kecamatan Kumpai Raya, dan pembentukan Kecamatan Teluk Air. Adapun maksud dari sidang paripurna kali ini ialah pemerintah Kabupaten Kuburaya mengajukan Raperda tentang penyertaan modal ke PDAM Tirtaraya. Kinerja PDAM Tirtaraya sejauh ini diapresiasi oleh Bupati Kuburaya dan berharap untuk selanjutnya dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh desa di Kabupaten Kuburaya dapat merasakan dampak tersebut. Selanjutnya Bupati Muda juga menyampaikan pemekaran kecamatan harus segera dilakukan karena jumlah penduduk yang semakin ramai dan juga akses yang dirasa dari segi wilayah cukup luas, di mana nantinya pemekaran kecamatan ini akan bermuara pada pemaksimalan pelayanan publik. Jadi ini kita mengajukan Raperda tentang penyertaan modal air minum ya kepada PDAM Perumda Tirta Air. Kenapa? Karena sesuai hasil laporan BPK, kita ada aset yang masih di PU, sehingga aset itu kita serahkan hibah, tapi itulah menjadi penyertaan modal. Nah, misalnya pernah pembangunan pipa dan sebagainya, dan yang betul-betul itu harus kita alihkan. Artinya supaya mudah kelolanya. Tidak sulit kalau aset di PUPR, nanti kadang juga administrasinya. Kedua, memang kita butuhkan PDAM untuk semakin memperluas, karena PDAM kita ini kan sudah bagus, pelayanannya sudah maksimal, bahkan sudah sangat sampai sekian puluh ribu, ya sudah hampir lebih kurang, sudah puluhan ribu yang sudah bisa terakses ya di rumah tangga. Nah, di Sungai Raya ini sampai ke Ambawang dan Kakap sekarang juga sudah mulai pelan-pelan kita lakukan upaya, dan sudah ada yang terakses, ada yang belum. Tapi saya harapkan masyarakat memahami, bersabar bahwa ini dengan lokasi kita seperti ini memang tidak mudah, karena kita harus jauh jangkauan. Yang pasti berupaya kita untuk melangkah dari waktu ke waktu, yang penting terukur dan terencana dengan baik. Bupati Kuburaya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya hadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-50 tahun tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Bupati Kuburaya bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya hadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-50 tahun tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Pendopo Rumah Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 5 Agustus tahun 2022 mengusung tema 50 tahun Gerak PKK, berbagi untuk berbangsa, berbagi untuk sesama. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan peran PKK cukup penting terutama dalam mensukseskan membangun daerah. Ia berharap PKK di Kalimantan Barat dapat terus meningkatkan perannya dalam penurunan stunting dan indeks membangun desa atau IDM. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya menghadiri rapat kerja Provinsi pertama Perbakin Kalimantan Barat serta pelantikan anggota Perbakin di Kalimantan Barat. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya menghadiri rapat kerja Provinsi pertama Perbakin Kalimantan Barat serta pelantikan anggota Perbakin yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Jumat 5 Agustus tahun 2022. Sebanyak 9 kabupaten kota di Kalimantan Barat dikukuhkan secara resmi pada hari ini. Wakil Bupati Kuburaya sekaligus menjadi Ketua Perbakin Kabupaten Kuburaya Sujiwo mengatakan Kabupaten Kuburaya merupakan gudang atlet menembak ditambah dengan sarana dan prasarana banyak dan memadai. Ia berharap dengan ketersediaan sarana yang lengkap, Kabupaten Kuburaya dapat semakin mencetak prestasi di ajang menembak. Dengan sarana yang memadai, saya harap dapat mencetak prestasi di ajang menembak. Kalau TNI Polri kan sudah ada pelatihan menembak, jadi kita coba untuk merekrut teman-teman di hari sipil lagi, ujar Sujiwo. Ini
ada 9 kabupaten kota pengurus Perbakin dilakukan pengukuhan dan pelantikan termasuk Kabupaten Kuburaya. Nah tentunya amanah dan tanggung jawab ini akan saya emban dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah memang Kuburaya merupakan gudang atlet, salah satu juga gudang atletnya menembak. Dan lapangan tembak yang paling banyak juga di Kuburaya, punya Denhanut, punya Batalion Komando Paskas, punyanya Kodam, punya Brimob, punya SPN gitu. Artinya untuk berlatih kita sarananya sudah ada, walaupun itu punyanya TNI Polri. Kemudian kalau untuk TNI Polri kita tidak perlu khawatir karena memang mereka dilatih untuk menembak. Tetapi bagaimana saya akan coba merekrut teman-teman sipil untuk kita jadikan atlet. Dan tujuan utama pengurus cabang olahraga adalah mencetak prestasi. Mudah-mudahan dengan semangat teman-teman di Perbakin bisa mempersembahkan prestasi setidak-tidaknya nanti di Porprov kalau seandainya memang dipertandingkan. Kepentingan para atlet dan untuk Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.